Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ananda Abdullah akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 134 sampai 143. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu huddan aw nasara tahtadu kul bal millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma Ismaila wal Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina aidihim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bismillima ammatum bihim faqaditahu wa in tawlahu fa innamahum fi shika fa syakfikumullah wa huwa syami'ul alim. Sigbatallah wa man ahsanu minallah sigbatahu wa nahnu lahu abidun. Kul atuhjunnana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am takluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Isa wa Yaqubba wal asbata kanu huddan anasara. Qul antum a'lamu amillahu wa man anzlamu mimman katamu syahidatan indahu minallahi wa malahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tuz'aluna amma kanu ya'malun. Saya kullu suffaha'u minan nasi wa lahum an qiblatihim allati kam alaiha kullillahi masyriqu wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yuqina rasulullah 'alaikum syahid. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alayya illa lil lama may yattabi'ur rasulullah mimma yaqalibu 'alal aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa allal ladzina hadallah wa ma kanallahi liyuddi imanakum ilai inalaha bin nasi laraufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Qad nara
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موديها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاشكروني أشكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن إلا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
fa innallaha syakiru alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Saya Filza Zahidah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ananda Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia Laila Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian makna sunnah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sunnah dan hal-hal yang berkaitan tentang sunnah. Nah, secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau yang biasa dia dilakukan. Dalam Islam mengacu pada kebiasaan Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Sedangkan menurut istilah, as-sunnah merupakan segala hal yang didasarkan Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, ucapan, ilmu, akidah, atau ketetapan lainnya. Sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu perbuatan atau amalan yang dianjurkan oleh syariat untuk diikuti umat Islam, tetapi hukumnya tidak sampai derajat wajib. Jadi ini wajib, terus ini sunnah, lebih tinggi wajib. Intinya tuh, wajib itu hal yang harus dilakukan. Kalau sunnah tidak harus banget dilakukan. Tapi ketika Anda melakukan sunnah, Anda mendapat pahala. Ketika Anda tidak melakukan sunnah, Anda tidak dapat dosa juga. Oke? Nah, di sini kan dalam artian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu adalah sunnah. Terus masuk ke bagian fungsi dan kedudukan sunnah. Nah, apa aja sih fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Nah, di sini saya akan memberi 3 fungsi. Yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas atau tabyin. Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Nah, seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati bahwa kedudukan as-sunnah dalam Islam adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat manusia agar memperoleh petunjuk di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini dia nih, sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Asidik atau jujur. Jujur menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin kepercayaan bagi orang-orang hidup semasanya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten, tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Al-amanah atau dapat dipercaya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya.
karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya, selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. At-tabligh atau menyampaikan. Segala firman Allah yang ditunjukkan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Al-Fatonah, cerdik atau bijaksana. Sifat fatonah atau cerdas dalam menyikapi kehidupan, cerdas menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan agar memiliki nilai-nilai yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad SAW diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kecerdasan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat Islam. Penerapan sunnah dalam konteks budaya atau uruf. Uruf atau al-uruf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Para ulama sepakat bahwa uruf harus berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma', dan dalil al-Qur'ani. Klasifikasi uruf. Dari segi objeknya, uruf lafzi adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Uruf amali adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-amal dan al-adiyah atau kebiasaan, atau muamalah keperdataan seperti bai mu'atah, kredit, upah, kebebasan dari libur bekerja, dan lain sebagainya. Dari segi cakupan, uruf lafzi adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Uruf amali adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-amal dan al-adiyah atau kebiasaan, atau muamalah keperdataan seperti bai mu'atah, kredit, upah, kebebasan dari libur bekerja, dan lain sebagainya. Dari segi keabsahan, uruf sahih adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah, yaitu kerugian atau kerusakan. Uruf fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contoh dari uruf adalah kebiasaan jual beli dengan hanya tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang secara langsung tanpa adanya akad atau yang biasa disebut bai' al-mu'amalah. Tradisi praktek jual beli secara muwattah itu termasuk tradisi yang sahih karena tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Karena itu, tradisi ini bisa dijadikan sebagai ajaran dan disalingkan dengan agama. Penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Penerapan nilai-nilai as-sunnah dalam lingkungan pendidikan. Metode pembiasaan as-sunnah dalam pendidikan karakter adalah salah satu metode pembiasaan yang dilakukan di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, atau yang lainnya. Contohnya ialah melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah, masuk kelas menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan keluar menggunakan kaki kiri, mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat, dan mempelajari pelajaran qiraati. Berikutnya, penerapan nilai-nilai as-sunnah dalam lingkungan keluarga dan pekerjaan. Dalam keluarga, contohnya ialah sholat berjamaah bersama keluarga, menceritakan kisah-kisah Nabi, melaksanakan puasa Senin Kamis, menghadiri kajian-kajian Islam, dan duduk ketika makan atau minum. Dalam pekerjaan,
ialah mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, membaca bismillah ketika memulai pekerjaan, membaca alhamdulillah ketika mengakhiri pekerjaan, lalu berbicara dengan lemah dan lembut.